Bab 1101. Terus kabur. Saat melihat Eric Kin bertarung sampai mati sendirian, mereka hanya bisa menjadi beban di belakang dan merasa sedikit bersalah di hati mereka. "Hei, apa otakmu sudah berkarat?" Ye Zun berkata tanpa daya, "Jika kita bergerak, Eric Kin akan melakukannya dengan sia-sia kali ini. Orang bodoh pun tahu, Eric Kin pasti ada di samping kita. Baiklah, kami akan mengikutimu nanti. Jika tidak bisa melarikan diri, kita bertiga akan mati bersama," ucap si brewok. "Cih, sial," Ye Zun berkata dengan marah, "bocah sepertimu kenapa tidak mengatakan hal yang baik? Tidak ada dari kita yang bisa mati. Tapi aku samar-samar juga merasa sangat berbahaya." Sepatah kata dari Eric Kin membuat Ye Zun terdiam. "Sial, jangan menakut-nakutiku." Ye Zun tahu bahwa Eric Kin tidak pernah mengatakan kata-kata frustasi yang membuatnya merasa tidak yakin. Sepertinya akan sangat berbahaya nantinya. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Entah kenapa setelah Kaisar Iblis Joeri menghancurkan gioknya, dia merasa sedikit gelisah. Itu bukan gugup, melainkan sebuah intuisi yang dalam. Seolah-olah bahaya yang tak terhentikan sedang mendekat. Tetapi tidak masuk akal jika salah. Dia sudah menghitung dengan jelas sebelumnya. Meskipun jumlah murid Sekte Wendao banyak, tetapi kultivasinya tidak akan lebih tinggi dari Jone Zhao dan yang lainnya. Dia juga melepaskan Kenny Zhao dan Hudson Chang serta beberapa orang. Bahkan jika ketua Sekte Wendao ada, dia juga tidak bisa dialihkan ke berbagai arah dan menangkap mereka semua. Di mana masalahnya? Eric Kin sepertinya tidak menyangka bahwa ketua Sekte Wendao yang paling ditakutinya tidak ada di sekte itu, tapi gerakan itu membuat Cendro Sun membangkitkan 3 kultivasi yang sama menakutkannya, yaitu 3 penatua tertinggi. "Gray, apa formasi di sana sudah siap?" tanya Eric Kin tiba-tiba. "Tuan muda, jangan khawatir. Selama kamu punya pikiran, orang-orang itu akan keluar dari masalah." Gray tersenyum dan menyerahkan giok kepada Eric Kin. Prak. Tepat pada saat ini, formasi di luar gunung belakang mengeluarkan suara pecahan dan muncul retakan. Seolah-olah kulit telur retak, dan retakan pada formasi itu berangsur-angsur bertambah. Di gunung belakang, ada banyak tahanan yang gugup. Mereka memegang berbagai senjata di tangan mereka dan menelan ludah mereka dengan sulit. Mereka semua tahu bahwa periode waktu berikutnya akan menentukan hidup dan mati mereka. Boom! Akhirnya, ketiga formasi di luar gunung belakang meledak sepenuhnya. Pemandangan di luar gunung belakang juga menarik perhatian semua orang untuk pertama kalinya. "Ayo kabur, ayo jalan. Kita bisa kabur saat mereka lengah." Banyak tahanan berteriak, dan mereka melarikan diri ke segala arah seperti air banjir. Di atas langit, beberapa burung juga tersebar, dan kecepatannya lebih cepat. Mereka adalah narapidana dengan kultivasi tingkat tinggi yang bermaksud untuk terbang dengan kecepatan paling cepat. Adegan itu sangat kacau untuk beberapa saat. Eric Kin memperhatikan bahwa Iblis Su telah menyembunyikan kabut hitam di luar tubuhnya, lalu berubah menjadi sosok orang tua biasa, dan melarikan diri dengan semua orang. Sementara Hudson Chang yang berada di udara termasuk salah satu kultivator gelombang pertama yang terbang. Sedangkan Periping dan Kenny Zhao tidak langsung pergi, melainkan menunggu dan menyaksikan. Entah berapa banyak dari orang-orang itu yang akan bertahan hidup pada akhirnya, kata Ye Zun. "Ayo pergi." Eric Kin melihat sekelilingnya dengan seadanya. Tidak ada referensi saat ini, jadi dia membawa Ye Zun dan si brewok, dan kemudian pergi ke satu arah. Seiring dengan narapidana yang melangkah maju, mereka menyebar ke segala arah. Banyak tetua dan pengurus dari Sekte Wendao, termasuk muridnya juga kembali berpikir setelah mengalami keterkejutan yang singkat. Para narapidana di gunung belakang telah keluar. "Hentikan mereka. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang itu melarikan diri."
Kalian pergi ke sana." Tidak lama setelah semua orang berlari keluar, mereka bertarung dengan kultivator sekte Wendao. Untuk sementara waktu, semuanya bertarung di mana-mana. Reiki beterbangan, dan semuanya bergetar. Kematian segera muncul. Setiap tubuh jatuh dan darah menodai bumi. Ke sini. Ye Zun dan si brewok memakai jubah tembus pandang, sedangkan Eric Kin juga menggunakan teknik penyembunyiannya. Ketiganya adalah hantu berjalan dan tidak disadari oleh murid sekte Wendao. Mereka pun dengan cepat masuk ke dalam hutan. Sekte Wendao itu begitu besar, aku tidak merasakannya sebelumnya. Mereka bertiga tidak berani menggunakan Reiki dan berjalan sepenuhnya dengan kekuatan kaki mereka. Ye Zun berlari sambil berkata tak berdaya. "Omong kosong, sebelumnya kita hanya memasuki gerbang dan alun-alun sekte Wendao. Itu wilayah yang sangat luas. Jangan lupa bahwa kita sekarang berada di gunung belakang, dan itu adalah pedalaman inti sekte Wendao," kata si brewok terengah-engah dan tak berdaya. "Tapi dengan jubah tembus pandang ini, orang biasa tidak akan bisa menemukanku, jadi seharusnya bisa melarikan diri," kata Ye Zun. "Itu juga belum tentu. Sekte Wendao banyak formasi internal, dan Cendro Sun belum kembali. Banyak cara yang belum bisa dilaksanakan." Eric Kin menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga melintasi gunung lagi. Saat ini, sudah tidak ada narapidana. Di sekelilingnya ada sekelompok kecil murid sekte Wendao yang bergegas ke gunung belakang. Di tempat terpencil, Eric Kin langsung melumpuhkan beberapa murid sekte Wendao dan mengenakan pakaian mereka. Terlalu lambat berjalan dengan kaki, terbang saja. Ketiganya menjelma menjadi murid sekte Wendao. Meskipun Ye Zun sama-sama memakai jubah dan terlihat sedikit aneh, tetapi tidak ada yang punya waktu untuk melihat lebih jelas saat keadaan kacau seperti itu. Dengan begitu, kecepatan Eric Kin dan lainnya meningkat tajam, dan mereka dengan cepat melewati gedung istana. "Siapa?" Seorang murid sekte Wendao yang sedang ditempatkan melihat Eric Kin dan yang lainnya sembarangan masuk, dan kemudian berteriak. "Buak!" Eric Kin juga tidak sungkan. Dia menjatuhkan murid yang menghalangi jalan dengan pukulannya dan melemparkannya ke semak-semak di samping. "Setelah melewati gunung ini, ada formasi teleportasi yang aku tinggalkan. Setelah beberapa teleportasi, kita akan bisa pergi," kata Eric Kin sambil mencari arah. Namun tepat pada saat ini, tiba-tiba getaran yang hebat terjadi di atas langit di sekte Wendao, dan tirai cahaya tiba-tiba muncul seperti mangkuk raksasa yang terbalik yang menutupi seluruh sekte Wendao. "Gawat, formasi pelindung sekte terbuka. Kalau begitu, Cendro Sun pasti telah kembali," seru Ye Zun saat melihat penghalang tirai cahaya di luar. Sementara itu, sebuah adegan yang membuat mereka bertiga lebih sakit kepala terjadi. Setelah operasi formasi besar itu, tidak hanya penghalang yang terbentuk, tetapi juga merasakan token murid sekte Wendao. Siapapun yang tidak memenuhi statusnya akan terpapar sinar cahaya langsung di atas langit. Sial, masih ada benda itu. Ketiganya langsung diselimuti cahaya, dan Ye Zun langsung berteriak aneh. Eric Kin mengerutkan keningnya. Cahaya itu tidak terlalu mengagetkannya. Awalnya, dia juga ditemukan oleh formasi di Istana Kaisar Iblis, dan kemudian bahkan Reikinya pun diblokir. Namun, jika dilihat dari formasi sekte Wendao yang memancarkan ribuan pancaran cahaya itu, seharusnya tidak mampu menghadang semua narapidana dari kultivasi. Setelah itu, suara dingin Cendro Sun yang membawa keagungannya terdengar seperti petir di dalam formasi itu dan bergema di seluruh dunia. Para narapidana pemberontak seperti kalian bahkan berani menyerang sekte Wendao. Lancang sekali. Sekarang aku sudah kembali, jika langsung menyerahkan diri, aku tidak akan mengungkitnya lagi dan memaafkan kalian hingga menunggu kalian mati. Jika ingin melawan, aku akan membunuh kalian tanpa ampun.
Suara Cendrosun penuh dengan niat membunuh dan tidak berperasaan. "Persetan, aku sudah tidak ingin hidup lagi," teriak seorang narapidana yang mendengarnya. "Apa bedanya antara dipenjara oleh kalian dan mati?" Dalam menghadapi ancaman Cendrosun, tidak ada keberanian seorang pun yang hilang, melainkan membangkitkan amarah banyak orang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.